negara demokrasi itu baru bisa berjalan dengan semestinya ketika negara ini benar-benar melakukan konsolidasi kader HMI, konsolidasi kelembagaan HMI, kemudian kita menguatkan silaturahmi, kolaborasi dan sinergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat jumpa kembali dengan podcast kita Majelis Wilayah Kahmi Jawa Timur. Bersama saya saat ini Romo HR Muhammad Syafi'i. Nah, jadi HR-nya ini yang masih Haji Raden. Oh, Haji Raden. Ternyata HR-nya sama dengan di Madura, Romo. Cuma kalau di Madura kadang ada K-nya, jadi KHR, Kiai Haji Raden. Nah, gitu, Romo. Sehat, Romo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau ini Romo biasa dipanggil Romo Buya Syafi'i, ya kan? Romo Syafi'i. Romo Syafi'i. Beliau adalah Presidium Majelis Nasional Kahmi yang hasil pemilihan Palu, Munas Kahmi di Palu. Selain itu beliau juga anggota DPR RI Komisi 3 dari fraksi Partai Gerindra. Pertama-tama kami ucapkan selamat Romo karena sudah masuk juga di jajaran Presidium Nasional Kahmi. Mungkin pertama terkait dengan Romo yang kiprahnya sempat viral juga dengan doa politik Romo saat itu. Kenapa di Komisi 3 Romo? Itu dulu yang pertama mungkin. Kenapa di Komisi 3? Pertama tentu karena minat kita di fraksi Gerindra di awal periode itu diberi form berminat ke komisi mana, maka kita mengisi form ke Komisi 3. Yang kedua, kenapa kita ke Komisi 3? Karena menurut saya negara demokrasi itu baru bisa berjalan dengan semestinya ketika negara ini benar-benar melakukan penegakan hukum yang adil terhadap seluruh rakyat Indonesia dan memperlakukan rakyat Indonesia sama di mata hukum seperti amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Dalam praktek kan kita masih melihat perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Karena itu menurut saya harus ada upaya yang serius dari semua pihak, khususnya di Komisi 3 yang spesial mengawasi penegakan hukum di Indonesia ini. Bagaimana hukum itu berjalan sesuai dengan azas-azas hukum itu sehingga dirasakan manfaatnya dan kemudian menciptakan keadilan yang pada gilirannya menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak seperti tagline negatif yang sudah lama beredar, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Seperti itu. Kemudian pandangan Romo terkait dengan kiprah alumni HMI, supaya kita tahu bahwa alumni HMI tersebar di sekian lini, baik itu profesi maupun organisasi dan seterusnya. Kalau pandangan Romo terkait dengan kiprah yang sudah dilakukan oleh alumni HMI baik secara individu maupun organisasi, seperti apa dalam upaya mengawal penegakan hukum yang ada di Indonesia ini? Ya, kita kan tahu ya bahwa tujuan kita ber-HMI ini selain menjadi insan akademis juga menjadi pencipta dan pengabdi. Insan akademis, pencipta dan pengabdi itu tentu saja akan berada pada
banyak bidang, banyak keahlian, ya, sehingga bisa dimaklumi kalau alumni HMI hampir dikatakan ada di semua lini kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Demikian halnya di dunia politik misalnya. Alumni HMI ada di berbagai partai politik. Kemudian instansi penegakan hukum, ada yang menjadi hakim, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi jaksa, ada yang di lembaga-lembaga penegakan hukum yang lain. Saya kira kaderisasi yang diterima oleh kader-kader HMI ini sebenarnya memang memberi warna sendiri ketika mereka melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing. Tapi kayaknya kan tetap perlu untuk disegarkan bahwa kita selain sebagai insan akademis, pencipta dan pengabdi, yang tidak boleh kita lupa adalah harus bernafaskan Islam. Bernafaskan Islam ini saya ingin sampaikan adalah benar-benar menegakkan kebenaran, benar-benar menegakkan keadilan, pro kepada rakyat, membantu orang yang terzalimi, yang tertindas, yang lemah. Saya kira seperti itu. Jadi kalau ini tidak diingatkan, meskipun itu sudah ada di hati kita masing-masing, mungkin karena berbagai desakan, berbagai tekanan, atau juga kepentingan-kepentingan, ini bisa dikalahkan apa yang sebenarnya harus diperjuangkan. Karena itu saya kira butuh ada upaya-upaya untuk terus melanggengkan komunikasi sehingga kemudian bisa berkolaborasi dan bersinergi. Semua kita yang ada di lembaga-lembaga penegakan hukum itu dengan satu warna: kebenaran, keadilan, kejujuran, membela yang lemah, membela yang tertindas, membela yang terzalimi. Saya kira itu makna bernafaskan Islam. Apakah kemudian itu juga Romo yang kemudian Romo infonya dapat tekanan sedemikian rupa ketika terlibat di proses pembuatan undang-undang anti teroris itu, Romo? Ya, kalau saya mengakui tekanan itu ada, maka saya harus mengatakan tekanan yang sama juga dialami oleh kawan-kawan. Jadi kalau ini berjalan sendiri-sendiri, ini kan terasa sangat berat sekali. Kalau kemudian ini ada kesadaran bersama, kemudian menguatkan komunikasi, saya kira itu bisa menjadi spirit, sehingga siapapun yang mendapat tekanan bisa mengkomunikasikannya, sehingga dia lebih kuat untuk tetap berdiri pada apa yang menjadi idiom perjuangan kita, bernafaskan Islam. Karena di ujung itu bisa ada satu tugas lagi, mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengatakan, tanpa penegakan hukum yang adil, jujur, ya, maka kesejahteraan tidak akan pernah dinikmati sampai kapan. Menurut Romo, di periode Majelis Nasional sekarang ini prioritas apa yang harus dilakukan oleh Majelis Nasional secara kelembagaan, kemudian untuk baik untuk internal keluarga besar KAHMI dan HMI maupun untuk bangsa dan negara ini, Romo? Tentu saja pertama konsolidasi kader HMI, konsolidasi kelembagaan HMI, kemudian kita menguatkan silaturahmi, kolaborasi dan sinergi, sehingga kita punya satu sikap yang sama menghadapi persoalan penegakan hukum yang saya kira sudah salah kaprah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saya malah membaca Indonesia hari ini sudah bergeser dari Rechtsstaat, negara hukum, menjadi negara Machtstaat, kekuasaan. Artinya apa? Kalau di negara hukum, maka kebijakan pemerintah itu mengikuti aturan hukum. Karena pada dasarnya pemerintah ini tidak punya hak apapun kecuali yang diberikan oleh hukum. Tapi yang terjadi sekarang, mereka berkehendak dulu, baru kemudian mereka buat payung hukumnya. Sehingga hukum yang sekarang ini aneh-aneh.
payung hukumnya menjadi aneh-aneh. Karena untuk melindungi kepentingan, harusnya hukum diciptakan untuk melindungi rakyat, maka aparat tunduk padanya. Ini sekarang sebaliknya. Jadi saya kira perlu ada konsolidasi personal dan konsolidasi kelembagaan untuk menyatupadukan langkah kita. Sisi lain, Romo, kita ini juga ada masalah terkait dengan kesenjangan. Jadi ada data terkait dengan Gini rasio dan lain-lain yang ketimpangan terlalu tinggi. Ada nggak agenda besar yang kemudian di Majelis Nasional maupun Romo sendiri sebagai DPR RI, kemudian upaya-upaya untuk memperkecil gap itu, Romo? Ya, tadi kan kita sudah sampaikan alumni HMI ini kan ada di berbagai bidang ya. Terkait dengan persoalan itu yang diperlukan adalah political will, political will dari pemegang kebijakan. Terutama itu kan pasti di DPR RI. Tadi kan saya mengusulkan kalau bisa ada semacam agenda di MN kami ini untuk mengumpulkan kader-kader HMI yang ada di DPR RI dari berbagai partai itu untuk kemudian menyamakan langkah bersama dalam rangka bernafaskan Islam dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu satu. Kemudian yang kedua, tentu saja teman-teman yang ada di birokrasi yang sudah menentukan ini bisa memberikan guidance lah. Guidance itu apakah berupa aturan, bisa juga berupa bantuan skill, bisa juga berupa bantuan modal, sehingga kader-kader HMI yang rata-rata berada di kelas menengah ke bawah ini bisa terangkat. Ya, kalau ini kemudian bisa terangkat di banyak orang, kemudian bisa mengemploy banyak kader-kader HMI yang berserakan yang rata-rata punya kemampuan di atas rata-rata ini, saya kira generasinya itu bisa diperbaiki. Kalau hari ini kan itu kan pertumbuhan ekonomi hanya berdasarkan belanja, tapi kita nggak tahu belanja siapa. Karena sebenarnya yang menjadi ukuran yang sangat real yang sangat real itu adalah daya beli masyarakat dan juga kesempatan orang bekerja. Jadi kalau daya beli rendah, pengangguran banyak, kemudian pertumbuhan ekonomi tinggi, saya kira tidak perlu jadi ekonom, kita sudah tahu ini pasti hitungannya abal-abal. Begini loh, menarik juga kemudian untuk mengkonsolidasi semua alumni HMI yang ada di Senayan ya kan. Tapi seberapa yakin Romo kemudian itu bisa terjadi mengingat persebarannya di sekian banyak partai yang kita tahu ketundukannya atau sahamnya ada di masing-masing ketua umum partai, gimana itu Romo? Ya, tadi kan kata Mas Ali Bukti, kita berada pada mazhab optimisme siap. Ya, kalaupun hasilnya kita tidak bisa prediksi berapa persen, tapi saya kira itu akan menjadi nihil kalau tidak ada upaya. Jangan lupa ketika Rasulullah di perang Uhud, itu kan pasukan Islam pertama kali jauh lebih besar jumlahnya ketimbang lawan. Kita 12.000, mereka 4.000. Tapi kemudian tidak ada konsolidasi. Akhirnya kalah. Tapi summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi. Ada ketenangan yang diberikan Allah kepada Rasul wa alal mu'minin, dan beberapa orang yang mukmin yang masih mau mengkonsolidasi. Ternyata upaya itu berbuahkan hasil. Wa anzala junudan lam tarawha ma'adzabal ladzina kafaru. Usaha yang dilakukan oleh Rasul dan segelintir umat Islam yang masih berkomitmen itu mendatangkan bantuan yang tidak terlihat oleh mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'adzabal ladzina kafaru fadzalika jazaa'ul kafirin. Dan akhirnya lawan itu yang kalah.
ya mungkin mengharapkan hasil yang besar itu mungkin over optimis ya. Tapi optimis kita harus, yang penting yakinlah kalau ada upaya itu Allah akan menolong kita. Terakhir Romo, tahun ini Insya Allah Romo akan di 64 tahun Romo ya. 65 ya. Mungkin bisa disampaikan tipnya Romo di umur yang sudah 65 tahun ini masih aktivitas luar biasa, konsolidasi seluruh Indonesia dilakukan ya kan. Silaturahmi ke seluruh provinsi, termasuk Jatim yang non dapil di DPR RI ini disilaturahmi oleh Romo ya kan. Mungkin bisa memberikan tip Romo, kemudian bisa tetap segar, tetap sehat dengan aktivitas yang rupa. Saya kira yang membuat kita itu bersemangat kalau kita merasa ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, yang membuat kita itu semangat karena ada kerinduan kita untuk memajukan umat, ya, memajukan bangsa ini, karena sudah dimerdekakan dengan jerih payah yang luar biasa dari para pahlawan kita. Dan yang terpenting adalah ketika kita merasakan yang kita lakukan ini adalah pengabdian kita kepada Allah, itu kemudian menjadi spirit yang kuat. Jadi kita tidak mengharapkan macam-macam. Dengan faktor-faktor itu kayaknya vitalitas kita tetap terpelihara. Tentu dengan menjaga kesehatan yang sudah mainstream lah, minum madu ya kan, termasuk air degan, kemudian bangun pagi mandi jam 3 dengan air dingin misalnya, ya itu mainstream lah ya. Tapi yang paling penting adalah spirit, saya kira itu. Ya. Terima kasih Romo. Para pemirsa sekalian, demikian perbincangan singkat kita bersama Romo Syafi'i, anggota DPR RI Komisi 3, juga salah satu Presidium Nasional KAHMI. Semoga apa yang kita obrolkan, kayaknya masih terlalu pendek waktunya Romo ya. Banyak hal yang bisa sebenarnya yang perlu kita gali dari Romo, tapi batasan podcastnya ini kayaknya waktunya sudah ditentukan, jadi kita tidak berani yang kasih kode ini. Presidium Majelis Wilayah. Jadi, kalau kita melanggar bisa tidak bagus. Saya kira itu kawan sekalian, para pemirsa, semoga masih ada silaturahmi lebih lanjut untuk kita bisa membongkar lebih jauh pemikiran-pemikiran Romo dan kita bisa meneladani apa yang beliau lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.